Suaraku kedengeran nggak? Iya kedengeran. Jadi Kamu sering aku apa, tuh Kak? beberapa kali masuk room ini ya. Cuma Namanya memang emang kan, Gigit. iya itu kombinasi dari nama asli juga. Oh, oke Kak Gigit. Nah, aku sering masuk room ini. Kan jarang banget ya orang buka konteks dengan kita bercerita tentang kehidupan ya Bang ya. Tadi kenapa aku tanya tentang gimana kalau keluarga kita yang toksik gitu kan? Iya. Karena basically gini loh Bang, kayak kata Bang Wijaya bilang, siapa tahu kita yang toksik gitu kan, siapa tahu kita yang nggak sadar bahwa kita ini yang toksik gitu kan. Iya. Oke, dan Bang siapa namanya, Bang Nick Bang bilang, Nick. iya Nick, Bang Nick bilang, Panjang lebar loh. iya Pak. Aku ambil kesimpulannya aja. Maksudnya kalau Bang Nick bilang itu poinnya gitu ya, ya kita nggak usah berharap sama siapapun ya. Kita memang jangan pernah berharap dengan manusia. Betul banget Bang, itu aku juga setuju. Tapi one day case by case gini Bang, beda feel perempuan dengan feel laki-laki Bang. Bener, aku sambil ngecas, maaf ya. Beda feel perempuan dengan feel laki-laki. Kenapa aku bilang aku bisa ngomong kayak gitu? Karena ini aku sedikit sharing teman-teman, aku mau sedikit cerita tentang kehidupan ya, pastinya benar ya, sesuai dengan judul ya, bahas kehidupan. Aku itu pernah menikah 2 kali. Aku menikah 2 kali. Di pernikahanku yang pertama aku anggap itu semuanya udahlah gitu ya, karena mungkin itu juga kenakalan masa muda ya gitu. Kenapa aku bilang kenakalan masa muda? Karena sama kayak Bang Nick, aku itu mama divorce sama papa itu di umur aku 1,5 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun kurang. Itu kita dioper sana dioper sini sama mama gitu kan ya, biar kita nggak diambil sama papa. Karena memang kondisi ini, mohon maaf buat teman-teman, kita aku cerita bukan untuk menjelekkan keluarga dan menjelekkan orang tua atau tidak sama sekali, cuma ini untuk sedikit pelajaran juga buat kita. Dan memang basically papaku itu definisi laki-laki yang komplit dari hal negatif gitu. Baik itu perselingkuhan, baik itu kriminalitas gitu kan, KDRT, dan kita pisah, mama pisah tuh dari umur aku 2 tahun, aku dioper ke nenek di Sumatera gitu kan, kita dioper ke Sumatera sampai finally Kak Sulia kita ke Jakarta lagi. Itu pada saat aku mau sekolah SD gitu. Nah, singkat cerita, udahlah ya. Berarti kan aku di sini lebih tepatnya aku fatherless. Bener-bener aku tidak tahu itu kasih sayang seorang laki-laki itu seperti apa. Mama nikah lagi. Aku punya papa sambung itu bukan tipikal yang sini nak ngomong sama papa, ngobrol sama papa, nggak seperti itu. Jadi kita tuh papa sambung itu lebih ke yang memang ya udah kita disekolahin sampai selesai SMA. Dan banyak banget pada saat itu aku mengalami hal-hal yang mungkin benar kata Bang Wijaya, perasaan kita aja kali ya. Aku berusaha untuk seperti yang Bang Wijaya bilang. Pada saat itu di usia aku SMP, dari kelas 1. Dari kecil aku mendapatkan perlakuan yang berbeda dari semua saudara aku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin gede. Kan kita kalau dengan kondisi kayak gitu pasti kita dewasa belum waktunya ya Bang ya. Gitu ya. Aku pada saat SMP aku nggak mau berpikir seperti itu lagi. Aku berusaha, aku yang nakal kali ya, aku yang nggak nurut kali ya, aku yang
nggak baik jadi anak gitu. Aku selalu berpikir kayak gitu karena mama itu berbeda perlakuannya ke aku ketimbang dengan ke 5 saudaraku. Aku ber6 saudara. Paling gede Aku gimana? Aku anak ketiga gitu. Jadi kita anak tengah-tengah. Dari segi perhatian mama tuh beda. Contoh misalnya ketika aku yang sakit, mama cuma ngomong ya udah minum obat sana gitu kan. Tapi kalau misalnya kakakku atau adikku yang sakit, mau dimasakin apa gitu. Jadi itu kan ada kesenjangan ya. Oke. Semakin dewasa aku udah benar-benar tidak merasakan yang namanya kasih sayang dalam keluarga. Gitu kan. Nah, aku tidak pernah merasakan aku ngerasa tidak merasakan itu gitu, kasih sayang ketika sebagai seorang anak yang pengen dimanja, pengen minimal dibelai, dielus gitu ya, atau minimal seperti yang mama bilang mau makan apa nak gitu. Dan itu tidak pernah. Sampai aku setiap pulang sekolah, mama itu selalu nyisain makanan buat aku tuh, maaf ya. Take your time, nggak apa-apa kak, santai aja. Santai. Jadi Santai. Ini aja hirup nafas dulu, keluarin pelan-pelan. Coba hirup nafas pelan-pelan. sebenarnya sih aku udah melupakan hal itu ya, maksudnya aku takut apa yang aku jalani saat ini kan aku selalu menyalahkan orang tua gitu. Jadi mama tuh selalu, pokoknya aku seorang yang memang selalu ada sekat gitu. Jadi kakakku yang pertama itu diurus sama tanteku, kakakku yang kedua itu sama nenek di kampung. Tapi pada saat SMP dia Jakarta kan. Dan memang di antara semua aku doang yang paling mirip sama papa. Dari badannya, jalannya gitu, mirip banget. Kadang kan bikin aku merasa beda tuh. Perhatian mama itu yaitu aku pulang sekolah, yang lain dapet sisa makanan lah ya. Kayak misalnya kalau mama beli donat atau misalnya mama beli makanan gitu ya, buat kakakku selalu disisakan, buat adikku selalu sisa. Setiap kakak ataupun adikku yang salah, mama ngomelnya ke aku, marahnya ke aku. Kak Jul, kadang aku berpikir, ini pikiran jelek aku ya. Mungkin aku yang terlalu perasa. Kalau orang dulu bilang katanya cegukan gitu ya. Cegukan, terlalu perasa, apa-apa semua dirasain gitu. Oke lah, aku nggak mau terlalu. Sepertinya nge-lag. Sepertinya gangguan sinyal teman-teman. apa kita tunggu dulu? Iya, Iya. Bukan yang pintar gitu ya, tapi aku bisa membuktikan kalau aku tanpa belajar aku bisa dapat nilai yang tinggi gitu. Aku selalu 10 besar, aku selalu 5 besar gitu. Aku berusaha nunjukin itu untuk apa? Untuk bisa dipuji gitu sama mama. Karena aku tahu penderitaan mama sama papa kandung tuh ketika aku umur usia 1 tahun, aku tahu banget mama itu ibaratnya hampir mati di tangan papa kandungku gitu, bener-bener hampir mati. Makanya aku nggak pernah melawan, dan aku seperti tadi ada yang typing, berani belajar ngomong enggak. Tapi dari situ sampai aku akhirnya setua ini ya, untuk mengatakan tidak itu
susah gitu. Karena itu jadi kayak didikan aku dari kecil dari mama. Apapun yang kakak, adik minta, semuanya mama ngomong, mau apapun itu aku harus bisa bilang iya. Aku nggak boleh ngomong enggak ataupun tidak. Udah, finally karena fatherless ini, aku sampai pernah ngomong sama diri aku nggak akan pernah mau nikah. Aku bilang gitu. Aku nggak mau ketemu laki-laki karena semua buat aku laki-laki semua sama. Gitu. Aku traumatik. Aku nggak pernah pacaran. SMA aku suka-sukaan tapi aku nggak pernah pacaran. Sekolah tuh mau pernah pacaran. Sampai lulus aku berusaha untuk adalah aku pacaran nih, tapi definisi laki-laki itu gimana sih ya? Definisi laki-laki yang tidak baik itu gimana gitu kan? Akhirnya ketemulah satu orang laki-laki ini yang bisa menjadi sosok papa, nggak pernah marah sama aku, selalu support aku, selalu bilang sayang. Tapi ternyata dia laki-laki yang membuat semakin besar rasa traumaku gitu kan. Finally kita harus menikah, dan pernikahan itu cuma berlangsung selama 1 tahun. 1 tahun itu kita nggak tinggal bareng. Jadi dia datang cuma mau bikin anak. Datang cuma bikin anak, lagi enggak gitu kan. Aku bilang gini sama, dan dia salah satu kalau zaman pada saat itu tahun 2000-an itu nggak ada istilah mokondo ya. Mokondo itu kan sekarang ya, dan itu definisi laki-laki mokondo. Saking aku fatherlessnya, aku tidak pernah melihat materi apapun. Aku bekerja, memang gaji aku bukan gaji yang besar gitu ya, tapi aku bekerja. Aku bilang gini, tolong jangan tinggalin aku. Aku nggak mau anak aku mengalami yang aku rasakan. Hidup nggak ada kasih sayang orang tua, tinggal orang tua begini. Kamu nggak usah mikirin aku yang kerja, kamu dulu lah, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau kerja nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi tetap nggak bisa karena gaji aku kurang besar dari perempuannya. Perempuan dia gitu kan ya. Akhirnya dia tetap nggak milih aku. Dan selama 5 tahun akhirnya aku sendiri single factor, dengan kondisi ya kita kenapa pada saat itu sih ibaratnya aku kerja masih gampang ya, masih gampang banget. Cewek itu kan kenapa cewek itu susah banget untuk kerja, apalagi ketika perempuan itu bang, dia sudah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun dia tidak bekerja ya bang. Jadi pada saat dia bekerja lagi itu konsekuensinya adalah susah untuk bisa masuk lagi. Walaupun kita tahu nih banyak yang lu bisa jadi pembantu, lu bisa jadi tukang cuci, lu bisa ini bisa itu. Kenyataan nggak semudah itu gitu bang. Aku mencoba, ya udahlah kalau memang harus jadi pembantu, aku cari kerja untuk jadi pembantu. Tapi pada saat itu alhamdulillah aku masih bisa bekerja di hospitality karena memang basically sekolahku pun SMA aku hospitality. Ya udah aku kerja. Finally ketemulah laki-laki yang kedua ini. Laki-laki yang kedua ini dia teman SMP aku. Aku ngelihat dia orangnya baik. Terus juga aku ngelihat dari segi agama. Jadi aku tuh udah nggak berpikir gini bang. Ketika aku punya laki-laki, ketika aku punya suami lagi, yang aku harapkan adalah dia laki-laki yang sayang sama Tuhan. Kalau dia udah sayang sama Tuhan,
Dia tahu cara memperlakukan seorang istri seperti apa. Nggak perlu kita ngerengek, nggak perlu kita minta menuntut bahwa kita pengennya diginiin, kita pengen diginiin, enggak. Karena setiap manusia punya kekurangan. Aku selalu berpikir kayak gitu. Wah, laki-laki yang luar biasa deh, bener-bener yang berusaha menunjukkan bahwa dia tuh pantas buat aku. Sampai dia ngedeketin anak aku, sampai anak aku bisa berhasil manggil dia papa tanpa kita suruh nih. Tanpa aku suruh anakku panggil dia papa ya. Padahal kita belum ada pernikahan. 2 tahun aku pacaran sama dia, tapi dia single bang. Dari segi pendidikan, stratanya, ya oke lah. Aku nggak bisa kuliah pada saat itu karena memang kondisinya adik aku yang bungsu itu dia kena hidrosefalus, jadi pengeluaran papa dan papa sambungku tuh bangkrut, bengkelnya gitu kan. Zamannya Soeharto, zamannya semua dibakar-bakarin dan segala macam. Jadi aku nggak bisa kuliah dan aku selalu bilang sama mama, boleh nggak sih ma aku kuliah? Aku pengen banget kuliah karena aku memang pengen banget yang namanya menunjukkan bahwa aku tuh anak mama yang bisa loh gitu. Aku tuh anak mama yang kedepannya nanti aku yang akan menunjukkan ke mama aku bisa. Tapi ya memang kondisi ternyata berkata lain. Oke lah, aku udah nggak mikirin lagi masalah sekolah. Finally aku udah nikah, aku sampai divorce 5 tahun kemudian. Selama 3 tahun berturut-turut aku divorce yang pertama, aku tidak pernah membuka hati setitik pun sama laki-laki. Tidak pernah, nggak pernah mau mengenal laki-laki satu titik pun. Basically aku tuh tomboy orangnya. Aku tuh biasanya memang bergaul sama banyak laki-laki ya, karena aku lebih suka nongkrong ngobrol sama cowok. Kenapa? Lebih simpel buat aku. Aku di luar itu bukanlah anak yang seceria di rumah, berusaha ceria. Tapi dibilang introvert mungkin dengan versiku sendiri. Aku lebih pendiam gitu di luar. Jarang bisa mengeluarkan kata-kata atau ngobrol seasik mungkin, tuh jarang banget gitu. Jadi suka nongkrong sama cowok, tapi bukan pick me ya, gitu ya, bukan pick me. Oke, setelah 3 tahun, 2 tahun kemudian aku ketemu karena aku reuni buka puasa bersama, karena di SMP ku itu sering dulu pada saat itu kita masih suka ngadain buka puasa bareng, yang udah lulus, sudah SMA, udah nikah segala macam. Ketemulah sama mantan suamiku yang kedua. Dari segi pendidikan keluarganya mampu, aku dibilang nggak mampu ya, mungkin udah nggak mampu lagi gitu kan ya. Dengan kondisi aku, mama harus preparing untuk adik aku yang sakit. Jadi ya udah, aku berusaha membuka hati sama yang kedua ini, berusaha mencintai, tapi ternyata udah habis nih rasa cinta nih, rasa menyayangi seorang laki-laki itu tuh udah kayak udah nggak ada sama sekali, bener-bener nggak ada, bener-bener yang kalau pada saat yang pertama itu kan aku nggak mau ninggalin dia. 3 tahun berturut-turut aku diduain sama dia, aku nggak bisa ninggalin dia, saking sayangnya. Padahal 3 tahun itu aku diduain sama dia gitu. Tapi pada saat yang kedua ini aku berusaha mencoba untuk punya rasa sayang sampai ngejalanin 2 tahun. Effortnya tuh luar biasa. Setiap aku butuh dia ada. Aku namanya kita kerja di resto hotel itu kan kadang pulang malam, pulang pagi. Dan terakhir itu aku kerja di daerah Kemang. Itu basicnya semi lounge lah ya, semi pub lah gitu. Jadi pulang pagi dong. Nah, itu ternyata keluarganya dia usut setelah tahu status aku, mereka tidak menerima gitu kan, tidak menerima dengan status aku yang single parent. Aku bilang gini sama
si laki-laki ya. Aku bilang nggak apa-apa, kalau memang keluarga kamu tidak menerima, aku nggak mau kita paksakan hubungan ini yang akhirnya kedepannya akan jadi bumerang buat kita. Aku bilang gitu. Karena restu orang tua itu, mau sejelek apapun orang tua kita, restu orang tua itu penting banget dalam pernikahan. Itu penting banget gitu ya. Akhirnya dia berusaha untuk meyakinkan orang tuanya. Ya, betul. Just forgive, bener-bener just forgive and focus on your happiness. Betul banget Kak Natalia ya. Sometimes gini Kak, untuk bisa melupakan sesuatu hal yang melekat sama diri kita itu nggak semudah ketika kita memberikan solution sama orang. Bener nggak sih, abang-abang? Bener ya. Kenapa aku mau cerita kayak gini? Kalian sering lihat nggak sih perempuan-perempuan itu yang banyak banget nulis status di WhatsApp-nya, semua dari hal detail dia harus nulis status. Kenapa sih lo harus nulis status? Semuanya harus nulis status gitu. Karena apa? Karena memang kita punya Tuhan yang mau mendengarkan kita setiap saat. Itu betul banget ya. Tapi sometimes kita membutuhkan seseorang yang ada feedbacknya dong, gitu kan. Kalau Tuhan itu kan feedbacknya beda ya, gitu kan. Tapi ketika ngobrol sama orang itu kan feedbacknya beda, gitu kan ya. Nah, itu berarti dia memang sudah tidak ada lagi orang yang bisa satu frekuensi sama dia, orang yang bisa mendengarkan dia dengan baik, gitu kan ya. Orang yang bisa, aku paham, gitu. Sampai orang bilang, lu flexing segala macam, walaupun dia mampu segala macam. Tapi karena memang dia tidak bisa mencurahkan apa yang dia rasa itu sama orang-orang terdekatnya dia, gitu kan ya. Poinnya itu. Nah, balik lagi, ketika aku kenal sama laki-laki yang kedua ini, finally dia berusaha untuk ngomong sama orang tuanya bahwa kita mampu, gitu. Kita sama-sama saling sayang. Jujur, aku nggak merasakan hal sayang itu tidak dalam. Dan dari segi agamanya baik, sampai mama ngomong gini, Git, udahlah, pada saat itu umur aku masih 25 umurku. Lu masih muda, kata mama gitu kan. Anak lu butuh bapak. Udah, nggak, lu masih bisa nikah lagi, kata mama gitu. Udah, aku mikir juga, sampai anakku bisa manggil dia papa, berarti kan anakku butuh banget sosok papa kan ya. Dan aku menikah hanya karena kebutuhan anakku. Kita sebagai perempuan tuh jarang banget ya pada saat menikah, entahlah ya. Salam. Menikah lagi gitu ya hanya untuk kepentingan pribadi ya. Sampai misalnya kasarnya nih, mohon maaf ya, banyak janda-janda di luar sana sampai rela menjadi istri kedua. Faktornya apa? Ekonomi. Tapi pada saat itu aku nggak berpikir itu. Aku berpikirnya, oh ya, anakku butuh bapak dan aku nggak mau anakku fatherless seperti aku, gitu kan ya. Dan ternyata perlakuan dia pada saat itu ke anakku itu baik banget pada saat pacarannya aja. Jadi ketika 1 bulan kita menikah, terlihatlah semuanya, gitu kan ya. Sama yang kedua ini, yang tadinya sering ngajak ke masjid bareng, sholat jamaah, yang tadinya kita sering ya, aku cuma minta gini sama dia, yang aku nggak minta apa-apa, aku nggak pernah ngebahas materi, mau apapun yang dia dapetin, aku selalu bersyukur, aku selalu berusaha, yang aku terima, aku selalu kasih semangat dia. Aku cuma minta satu hal, ajarin aku sholat, ajarin aku ngaji. Aku pengen tahu bacaan sholat tahajud. Aku coba bilang gitu. Terkadang sebenarnya memang Allah tuh, Tuhan tuh mendengarkan semua bahasa. Tapi aku ngerasa kayak aku tuh pengen banget tahajud itu bener-bener yang sesuai dengan yang orang tahu gitu ya. Pengen bacaan doa panjangnya, pengen bacaan
niatnya tuh gimana gitu. Aku nggak pernah tahu bang. Aku dari kecil aku nggak pernah ngaji. Aku sedikit bisa ngaji pada saat aku SMA. Aku masuk Rohis Kerohanian Islam. Baru aku bisa ngaji sedikit gitu kan. Dan dulu aku nggak pernah boleh. Kalau zaman dulu tuh tahun 90-an kita kalau ngaji itu kan maghrib ya. Mamaku itu tipikal kita anak kalau udah pulang sekolah masuk rumah udah nggak boleh yang namanya keluar main. Apalagi Dulu belum ada gadget, kita main karet, main bekel itu nggak pernah boleh. Gitu. kasih papa. Akhirnya aku cuma minta itu. Mungkin aku berpikir Apa kabar? kegagalanku yang pertama adalah aku tidak dekat dengan Tuhan. Aku berpikirkan gitu. Karena memang aku minus banget soal agama. Jadi aku butuh sosok laki-laki yang memang dia bisa menuntun aku, membimbing aku masalah agama ya bang. Nah, pekerjaanku itu kita dunia hospitality ya bang, dunia malam itu kan gak akan habis-habisnya, bener gak sih bang? Sampai aku sekolah FDJ dan ketemu si suami yang kedua ini, akhirnya aku putuskan untuk tidak lanjutkan FDJ ku karena mantan suamiku yang kedua ini adalah laki-laki yang cukup taat agamanya. Aku berpikirnya gitu awalnya. Ya udah, aku cuma minta itu, ajarin aku tahajud. Aku cuma pengen kita bisa jadi contoh buat anak, gitu kan, bahwa jangan sampai kita lepas dari agama, gitu. Nah, itu hanya berlangsung selama nggak sampai setengah tahun lah. Kita bisa sholat bareng, kita bisa tahajud bareng. Benar tadi kan dalam pernikahan itu intinya komunikasi, betul banget. Wow, kali. Ya, tapi sometimes terkadang ya ini tanpa mengurangi rasa hormat untuk para laki-laki gitu ya. Karena kan laki-laki ngerasa kita kepala keluarga nih ya kan, yang cari nafkah gitu kan ya, segala keputusan semuanya sama kita. Jadi ketika istri sharing tentang apa yang dirasa ataupun tentang apa ada yang salah, nggak terima, kita mau komunikasi seperti apa lagi udah nggak bisa. Pada saat itu aku tuh kayak gitu. Udah akhirnya selama sampai aku promil dan aku kayak punya anak kedua, itu nggak bisa di suami yang kedua. Dan keluarga suamiku menyalahkan aku nggak bisa punya anak. Salam kenal. Aku bilang karena pada saat itu aku mau kerja lagi nggak boleh nih sama suamiku ya, aku mau kerja lagi aku nggak boleh. Aku bilang apalah aku cari yang kafe aja deh, coffee shop gitu kan ya. Kalau coffee shop itu kan jarang banget pulangnya sampai pagi gitu kan. Yes, kan. Jadi buat keluarganya dia, setiap perempuan yang kerjanya di bar itu adalah perempuan nggak benar gitu. Itu Waalaikumsalam. penilaian dari keluarga mantan suami ya kan? Dan ternyata aku nggak boleh kerja sedikit tuh nggak boleh. Pokoknya aku berusaha untuk didaftarkan sama dia. Ya kak, mungkin ini suaranya hilang. Suaranya hilang. Cek. Ya mungkin apa ya namanya ya, mungkin sedikit banyaknya kita paham lah Iya. apa yang kakak jalanin gitu kan. Kakak ini capek ya gitu, kayak kakak nih kayak gak punya temen nih yang ngertiin kakak gitu. Bentar ya, pasang dulu. Aku paham kakak ini ngerasa capek ya. Sebenarnya udah lebih ke krisis kepercayaan juga sama orang gitu loh. Waalaikumsalam Mbak Tasya. Jadi ngerasa kalau mau itu ya capek batin ya. Terus krisis kepercayaan tuh kayak udah hatinya tuh bener-bener yang kayak udah mati rasa juga gitu ya.
fase dia harus tersenyum melonjak. Iya. Dan aku kayak udah tidak bisa menunjukkan emosi, menunjukkan rasa kasih sayang itu aku udah nggak bisa, Bang. Nih di bawah tadi tuh ada typingan kayak Kak Sulia. Jadi kayaknya pernah ngalamin hal yang bener-bener yang dia nggak bisa makan, dia pernah ditinggalin sama orang gitu kan. Nah dia tuh tadi udah typing tuh fokus ke diri sendiri, cari kegiatan yang bikin happy gitu kan. Terus kakak jangan terlalu berpikir berat tentang apa yang kakak jalanin gitu. Jadi intinya gini, selagi kakak masih punya fisik yang sehat gitu kan, punya pikiran yang masih normal nih, masih waras gitu kan. Cyber, halo. Kakak lebih menyenangkan diri sendiri dulu deh gitu. Happy dengan diri sendiri dulu, dengan bersyukur. Jadi apa yang kakak jalanin, kakak jangan ngeluh dulu deh. Walaupun kakak mungkin sebenarnya sih gini, Bang, bukan aku ngeluh, enggak. Cuma gini loh, Bang. Ketika faktor kita terpuruk ya, kayak abang bilang, abang dari kecil abang nggak ada saudara, abang nggak punya orang tua, betul. Yeah. Aku masih punya orang tua, dan aku tipikal yang sakit-sakitnya aku nggak pernah mau yang namanya jadi anak durhaka gitu ya. Aku bisa menghadapi semua orang yang menjudge aku bisa menghadapi semua orang yang underestimate aku, tapi aku tidak bisa melawan mama dan saudara-saudaraku, kakak ataupun adik-adikku. Aku nggak bisa itu. Betul kata kakak siapa? Masing-masing orang itu kan punya masalah sendiri-sendiri ya, Kak ya. Aku nggak bilang aku masalah aku tuh berat banget, enggak. Masih ada yang lebih berat dari aku. Aku paham itu. Kau boleh saran host? Iya, karena gini, just let it flow. Tapi gini, kenapa aku bilang tadi pertanyaan aku tentang keluarga toksik, Bang? Pertama, karena memang kita masih berkesinambungan, kita masih komunikasi, kita masih berhubungan tentang hal itu, ya Bang ya. Terutama ketika papa sambungku kemarin berpulang, kayak apa, meninggal, mama drop banget sampai kita harus bolak-balik cari obat dan segala macem. Dan ketika gini, kenapa setelah divorce aku yang kedua, betul, divorce aku yang kedua, aku kan nggak bisa bekerja pada saat itu, Bang. Aku nggak boleh bekerja sama mantan suamiku, ya. Aku nggak punya apa-apa. Aku bisa kahali, aku bisa misalnya aku mau masak segala macam bisa. Cuma kondisinya pada saat aku divorce itu, usiaku sudah kepala 3. Di dunia F&B itu kepala 3 itu udah susah sekali, apalagi ketika kamu udah lama nggak kerja, ya Bang. Itu susah banget. Akhirnya itu pada saat zaman COVID juga. Nah, aku tinggal nih di rumah saudara. Benar kata kakak yang sampai aku nggak bisa makan, karena memang pada saat aku divorce yang kedua, Bang. Kenapa aku bilang keluargaku toksik? Anakku itu nggak bisa tinggal di mana-mana. Anakku luntang lantung. Anak aku ya, anak aku alhamdulillah dikasih Allah satu anak laki-laki. Kenapa luntang lantung? Karena memang tidak ada yang mau menampung anakku. Kondisinya aku harus kerja nih. Aku harus move. Aku harus tough buat anak, gitu kan ya. Aku minta tolong sama mama, mah, tolong dong, aku minta tolong anak aku sama mama ya, aku titip. Nah, sedangkan mamaku itu tinggal sama kakakku. Jadi di antara semua keluarga, semua adik kakakku itu ada satu kakak yang kehidupannya lebih baik karena dia pekerjaan juga baik banget gitu ya, bagus banget, lumayan bagus lah. Jadi dia yang paling mampu lah di antara semua, dan rumahnya itu paling besar gitu kan ya. Jadi aku nitipin mamaku tuh, aku nitipin anakku sama mama. Dan tapi keluarga suaminya dia tuh nggak terima anakku di situ. Anakku luntang lantung, dokter sana dokter sini, sampai akhirnya anakku tuh harus nggak sekolah 1 tahun karena nggak tahu harus tinggal di mana. Aku bilang kalau pada saat aku divorce itu anakku itu baru usia 8 tahun, ya baru usia 8 tahun. Aku bilang
kalau anakku ikut sama aku saat ini, aku nggak bisa kerja. Aku bilang gitu kan ya, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah, akhirnya mama dan saudara, ada beberapa tante aku yang membantu untuk ngomong sama kakak iparku untuk anakku tinggal sama mama. Akhirnya bisa tinggal di sana, sekolah di sana, gitu ya. Kenapa sih nggak usaha aja? Pada saat aku divorce, aku keluar dari rumah tidak membawa apapun, Bang. Aku hanya membawa bajuku dan baju anakku. Itu aja. Terus kenapa sih nggak ini? Wah, mental aku udah hancur banget tuh kakak, semuanya. Mentalku udah hancur banget. Iya. Berkali-kali aku mencoba bunuh diri. Udah berkali-kali aku mencoba bunuh diri, tapi aku berpikir nih, ketika aku mau melakukan itu, anak aku sama siapa? Gitu. Aku mikir gitu, anak aku bagaimana nanti kehidupannya, gitu kan ya. Aku diusir sama kakakku, aku nggak boleh tinggal di situ. Lillahi ta'ala, aku jam 10 malam aku diusir, nggak punya uang 1 sen rupiah pun aku nggak punya. Aku harus kesana sini. Finally, pertama kali aku melakukan pinjaman online itu untuk kontrak rumah, Bang. 500.000, kontrakannya 600.000, tapi 500.000 alhamdulillah ada teman aku yang bantu. Sampai jam 12:30 malam aku nggak dapet uang. Aku cuma duduk di pinggiran komplek, nggak tahu mau kemana, nggak tahu arah, mau ke sini, mau ke sana, semuanya sama, gitu. Thank you, Nana. Ya kan, jadi kalau orang bilang kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak begini, kenyataannya nggak segampang itu. Ya, mungkin kita harus move, harus ini, tough, Kak. tapi nggak segampang itu. Gitu. Apa namanya? Aku terima kasih banyak kakak udah share semuanya gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang di bawah itu, Kak, mereka itu ya menurut versi masing-masing kan cobaan mereka pasti akan ngerasa lebih berat lagi kan. Ya kita tidak bermaksud untuk adu nasib ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Iya, Nah, betul. jadi saran apa ya namanya ya maksud teman-teman itu baik, Kak. Maksudnya tuh kakak tuh dibilangnya wanita yang strong, kakaknya jangan berlarut-larut gitu. Jadi mereka tuh kasih saran tuh buka usaha lah, atau sabar, atau gelar sejadah, sholat, ambil wudhu atau apa. Itu maksud mereka tuh baik, bukan berarti menyepelekan masalah kakak gitu. Maksudnya jadi yang kakak kita ambil positifnya kan, kita di sini aku pengennya kakak tuh nggak pengen nanti kalau kita ketemu lagi gitu kan, mungkin di lain waktu kakak naik sini lagi, kita udah ngelihat versi kakak yang lebih baik gitu, yang lebih happy gitu kan, karena sekarang kita udah saling kenal, teman-teman udah kenal, jadi move on dan berserah sama Allah gitu. Jadi kalau misalnya, jadi aku nggak bisa ngasih poin apapun ke kakak, karena dari yang aku ngomongin ya kakak selalu menganggap ya semua orang mesti sabar, semua orang mesti ikhlas, semua orang mesti semangat. Jadi ya yang pada akhirnya aku ngasih jalan keluar ya kakak ini lagi gitu loh. Maksudnya aku bingung mau gimana lagi. Ya makanya teman-teman tuh langsung meluk-meluk aja gitu kan. Udah dipeluk aja deh gitu kan. Dikasih emak peluk-peluk aja jadinya. Maaf ya Bang Nik, bukannya aku menolak ketika Sabar ya, yang aku mau dikasih apa namanya, dikasih masukan segala macam. Enggak Bang, maksudnya gini, maaf aku bersemangat banget sampai menggebu-gebu ya kan. Ya, Mungkin nanti emosional naik ya Kak Natalia. Kak Natalia, Kak ini sebentar ya, gantian nih. emosional bercerita, jadinya aku Kak Maria, Kak Natalia bentar. maaf semuanya bukan untuk tidak mengabaikan masukan dari teman-teman, enggak. I want share my Kenapa aku positive bercerita mind. seperti Yes. ini? Aku maksudnya kenapa sih apa yang
diberikan masukan sama orang-orang itu terkadang nggak semudah dengan apa yang kita jalani kan ya Bang. Maksudnya seperti itu. Karena masing-masing orang punya standar kemampuan masing-masing, tapi aku tahu yang namanya manusia itu pasti kuat semuanya gitu ya. Semua bisa menghadapinya, terutama perempuan. Apalagi perempuan itu kan makhluk terkuat di bumi ya guys. Jadinya nggak bisa gitu ya. Kenapa aku bercerita seperti ini? Kenapa aku pengen ya, intinya salah satu yang bikin kita bisa semangat dan bisa tough ya, alhamdulillahnya aku masih punya anak, walaupun aku punya keluarga, tapi aku mungkin ngerasa seperti Bang Nik gitu ya, aku nggak punya keluarga, aku semua melakukannya sendiri Bang, bener-bener sendiri, bener-bener aku minta bantuan itu ya aku minta bantuan sama Tuhan, aku tetap berdoa, aku tetap kalau misalnya aku mau ngambil aku ini sedikit, posisi kita sama Nia kan, kita hindari gender lah, karena sekarang gender kan udah nggak masalah ya, gender sekarang cewek cowok kan udah nggak masalah. Aku cuma mengambil jalan waktu itu, aku bener-bener pernah ngekos di tempat yang petak papan banget gitu, yang barang-barangku hilang semua gitu kan, jadi banyak berat hidup. Aku jalan 10 kilo setiap kerja, nggak ada duit untuk ongkos bla bla bla. Aku lupain lah masalah itu, karena aku jalanin. Aku cuma ngambil poin di saat itu, aku masih punya badan yang sehat dan otak berpikir untuk melakukan. Makanya tadi aku pernah bilang aku melakukan 4 pekerjaan gitu. Aku ngelakuin karena aku tidak mau berlarut-larut dengan penderitaanku gitu kan. Jadi karena semakin aku menceritakan ke sahabatku tuh 1 kali gitu. Jadi setelah aku bercerita sama sahabatku 1 kali, aku stop untuk bercerita. Karena apa? Kalau kedua sahabat aku ceritain lagi, yang ada masalahku nggak kelar-kelar, masalahku diceritain lagi ke teman A, teman B, teman C, dan akhirnya jadi bahan omongan. Dan kita jadi pribadi yang nggak sama gitu loh. Setiap bulan kita mengeluh, setiap bulan kita stres, setiap bulan kita selalu punya masalah gini-gini. Aku nggak mau digituin sama temen gitu. Jadi makanya aku udah cerita sama temen ini yang benar-benar disakit tentang masalah hati dan perasaanku, sampai aku nangis-nangis ke lantai, sampai benar-benar air mataku tuh jatuh ke lantai. Aku cowok gitu kan, tapi benar-benar aku tuh nangis separah itu gitu. Tapi aku mau menceritakan ke orang kedua enggak gitu. Nah, alhamdulillahnya aku nggak diceritain tuh masalah hidupku. Kadang kan kita kalau salah curhat sama orang, bukannya masalah kita kelar, tapi masalah kita diceritain lagi ke orang-orang lain gitu kan. Makanya aku mau ngambil posisi, aku masih bisa berpikir, tanganku masih 2, kaki masih kuat. Makan aku sehari itu cuman makan Indomie, tapi Indominya aku potek-potek sampai 3 kali makan gitu, potek-potek. Jadi Indomie aku beli 1, makannya itu aku potek, aku rebus sedikit, nanti kedua aku rebus lagi sedikit, sebegitunya. Minumnya pakai apa? Pakai air keran. Aku nggak tahu itu higienis apa tidak, tapi aku cuma ngucapin Bismillah ya Allah, semoga air ini tidak bikin aku jadi sakit. Ternyata aku nggak sakit karena minum air keran itu, karena memang di depan mataku cuma punya air keran, otomatis aku minum air keran. Tapi percuma, aku nggak akan cerita kayak gitu ke penderitaan karena itu udah aku lewati. Dan aku melakukan banyak aktivitas di saat itu supaya aku nggak misalnya aku tuh suka olahraga futsal contoh gitu, tapi tiba-tiba aku pengen belajar olahraga basket gitu loh. Oh ya udah deh, sekarang aku kayaknya main basket. Ketika aku main basket, aku bertemu circle baru lagi yang lebih positif, yang nggak tahu pribadi aku, yang nggak tahu aku orangnya lagi sedih, dan aku kebawa sama energinya mereka gitu. Jadi energinya mereka positif, anak-anak basket itu. Jadi aku lupa dengan masalah aku gitu loh. Nah dari situlah aku bertemu dengan circle yang baru, melakukan aktivitas yang baru, teman-teman yang baru, walaupun mungkin tidak begitu kenal, tapi setidaknya aku bisa ada percakapan yang baru sama orang-orang baru gitu. Nah kalau misalnya aku dengan orang-orang circle aku yang masih di kerjaan atau yang masih aku kenal, mereka pasti akan menanyakan gimana masalah lo, gimana hidup lo, gimana. Aku nggak mau ditanyain kayak gitu. Gimana gaji lo, gimana anak lo. Anggaplah aku punya anak, walaupun aku belum punya anak ya.
gimana anak lo, pasti mereka akan nanyain gitu loh. Tapi aku nggak mau mereka menanyakan itu. Aku cuma berpikir, aku pengen ketika aku datang lagi ke mereka, aku dalam posisi yang benar-benar sudah bisa survive dalam segala hal gitu loh. Kalau bisa aku ada bisnis untuk mereka. Kalau bisa aku traktir mereka. Dan alhamdulillahnya itu tidak lama gitu loh. Itu cuman hitungan ya sekitar 3 atau 4 bulan. Ternyata aku berpikir ke belakang, kok gue sedih ya mikirin yang itu ya gitu. Ternyata makan Indomie ini kenyang kok gitu. Makan Indomie kenyang dan nggak sakit gitu loh. Alhamdulillah aku nggak sakit usus buntu atau whatever lah gitu. Ya karena kadang kita berdoa sama Tuhan, misalnya aku punya cemilan ini nih gitu, banyak micinnya gitu. Kalau aku Bismillah, semoga ini nggak jadi penyakit, nggak akan jadi penyakit gitu. Walaupun aku 3 kali makan ini doang gitu, walaupun aku nggak makan nasi, itu terjadi di aku. Makanya orang yang bikin yang banyak penyakit itu terlalu memikirkan udah dikasih makan, nanti diabetes, nanti ini, nanti itu. Kadang itu hal yang sepele, tapi itu sangat berpengaruh. Itu mindset. Kalau makanan ini jadi penyakit, itu bakalan jadi penyakit. Kalau air keran kita bilang Bismillah walaupun nggak direbus, kita berdoa dengan tulus sama Allah gitu, sama Tuhan apapun itulah, mungkin nggak akan jadi penyakit. Aku berpikirnya itu sebegitunya, karena aku memang nggak punya duit, nggak ada kemampuan apa menyelesaikan masalah. Aku punya utang, aku punya tanggung jawab untuk melunaskan hutang rumah, karena orang tuaku meninggal, ternyata utang rumah masih berlanjut kan, cicilan rumah gitu. Aku harus menanggung itu gitu. Jadi wow, ini beban di sini. Wow, aku baru lulus SMA, ini beban di sini semuanya harus ke aku gitu loh. Jadi ya udah, tapi aku nggak mau berpikir seperti itu. Makanya aku cari circle baru, aku sholat atau aku melakukan hal yang positif, melakukan banyak hal secapek mungkin biar nyampe rumah aku nggak insomnia, biar nyampe rumah aku tidur pules gitu. Karena kalau aku berlarut-larut nyampe rumah kepalaku stres pusing, aku nggak bisa tidur. Nah, pernah kan dalam posisi yang kalian tuh udah ngantuk banget tapi dimerem-meremin nggak bisa tidur? Itu tanda-tanda kalian memikirkan ini kalian gitu, masalah kalian. Makanya kalian coba lebih capek lagi, mungkin olahraga, mungkin melakukan aktivitas baru supaya nyampe di rumah itu badan tuh udah lemes, capek, sekali tidur langsung pleng gitu. Kalau seandainya nggak kayak begitu, makanya begadang, akhirnya insomnia gitu. Insomnia apa? Memikirkan masalah gitu. Ada orang yang kayak gitu, terlalu capek, aduh tapi nggak bisa tidur, akhirnya scroll handphone jam 7, jam 8 baru bisa tidur, itu udah terang ya kan, mau jadi apa gitu loh. Makanya aku nggak mau berlarut gitu loh. Makanya aku cuma ngasih bisa gambaran mirroring aku sama Kak si Gigit begitu gitu loh. Makanya aku nggak bisa, ya semua kehidupan kan kekuatannya ada di diri kita, masalahnya ada di diri kita, musuh terbesar juga diri kita, yang buat bahagia pun juga terutama diri kita juga. Jadi ya makanya teman-teman dari tadi di bawah tuh bilang bersyukurlah, gelar sejadah, buka usaha, fokus sama anak gitu. Atau jangan terlalu memikirkan, lebih capek lagi, mungkin lebih berusaha lagi, ketemu sama circle yang baru, melakukan aktivitas baru biar pikirannya fresh. Atau mungkin sekali-sekali meditasi, yoga, bisa di mana aja, di rumah mungkin. Ya, aku cuma bisa ngasih saran kayak gitu Kak gitu. Ini banyak teman-teman juga. Aku minta saran satu lagi. Ya. Gimana caranya kamu bisa menghadapi ketika mental kamu udah terbangun ya, kayak Bang Dik bilang ya, udah mulai terbangun hal-hal positif, berusaha untuk positif, melakukan kegiatan positif, berusaha untuk tidak memikirkan. Tapi ketika mental kamu dibikin drop lagi sama keluarga, itu gimana cara menghadapi keluarga seperti itu? Pertama yang aku lakuin, aku kosong dulu. Kosong itu dalam artian aku punya hati tapi aku kosong. Kosong itu berarti aku lepas dulu nih. Aku sadar dulu aku manusia biasa yang masih butuh pegangan, yang butuh sandaran dan bla bla bla. Itu bisa dari Tuhan, bisa dari mana. Aku kosongin dulu diriku supaya apa? Supaya cinta masuk ke tubuhku. Supaya tidak amarah, kebencian atau dendam atau kecewa atau kesedihan yang masuk. Aku kosongin. Aku fokus supaya cinta masuk, kelembutan masuk, energi positif masuk. Mungkin dengan cara apa kosongin? Mungkin dengan meditasi atau sholat atau
tahu misalnya aku ke puncak cari udara yang seger, aku menyendiri atau di pinggir jalan. Pokoknya mencari posisi kayak gitu tuh cuma diri kita yang tahu gimana supaya kita kosong itu. Nah, ketika itu baru dengan positifnya kita bisa menembus semua masalah itu bisa diselesaikan. Akan terjadi di pikiran itu. Ketika kita menghadapi mama kita yang mungkin cerewet atau apa atau mengkotak-kotakan, kita justru melihatnya mama lagi acting ya. Aku bilang kayak gitu aja. Mama lagi acting ya. Atau mungkin aku bermasalah sama kakakku. Kakak lagi acting ya gitu. Kayak aku tuh kemarin kok aku emosi ya ngelihat dia begini. Tapi sekarang kok dia milih-milih kasih kayak gini. Kok aku ngelihatnya kayak acting ya gitu loh. Mah, sekali-sekali acting dong jadi orang baik di hidupku. Sekali-sekali acting dong masak buat aku gitu. Sekali-sekali acting dong elus-elus kepala aku mau tidur. Dan ternyata responnya walaupun terkesan menye-menye, apaan sih gini-gini, ya mama aku peluk gitu, ya kakak aku peluk gitu. Nah, kalaupun kamu beruntung, hitungan menit, hitungan detik, hitungan jam, mereka akan melihat pribadi yang berbeda di diri kamu gitu. Dengan posisi yang nyaman gitu. Jangan di posisi mama kamu lagi emosi, kamu ketemu ngobrol, kamu ketemu untuk bicara, menjadi pribadi yang lain. Kan selama ini kamu selalu berpikir aku sama kayak papa, aku sama mirip kayak papa, badannya atau sifatnya gitu. Nah, mama kamu akan melihat pribadi yang lain di diri kamu gitu. Dan ternyata kosong itu yang aku pikirin, karena ketika kita menghadapi masalah dalam keadaan kosong, pribadi yang lain itu terbentuk dan menganggap pribadi yang di luar kita tadi itu sebagai kok gue dulu begitu ya, kok dengan cara begini malah gampang. Ternyata masalah besar itu disentil dengan sedikit aja kadang bisa selesai, tidak harus dengan kata-kata gitu. Terkadang itu bisa terjadi. Jadi tanpa harus kita effort. Kemarin kita effort menyusun rencana di otak kita. Oh, saya harus ngomong ini. Oh, saya harus ngelakuin ini gini. Ternyata nggak seseribet itu ternyata gitu. Mama itu cuma butuh pelukan. Mama itu cuma butuh masakan dari kita. Mama itu cuma butuh kemanjaan dari kita gitu. Dia akan berubah 180 derajat yang namanya seorang ibu gitu. Oke. Makasih. Maaf ya Kak ya. Enggak apa-apa. Aku makasih banyak udah boleh naik gitu ya. Makasih banyak buat temen-temen udah mau dengerin sedikit curahan. Thank you banget Bang Nick. Nanti naik lagi ya Kak, kapan-kapan ya, dengan pribadi yang berbeda ya. Ini apa namanya? Aku baru 3 kali aku masuk room ini. Menarik juga nih podcast kayak gini, kan jarang nih orang buka ya. Jadi oke gitu aku bilang. Ya udah, aku mencoba. Tapi ya mohon maaf kalau misalnya tadi aku agak sedikit menggebu-gebu ya. Iya. Bercerita. Karena Kakak boleh DM kok, boleh DM Bang Herdian atau aku kalau Siap. nanti mau tanya-tanya bagaimana. Aduh, ingusan lagi. Jadi Kasih ya Kak. makasih banyak Bang Wijaya. Tapi Bang Wijaya juga mungkin nggak tahu mau ngomong apa lagi ya Bang dengan cerita. Pesan gue itu tadi sih, semua kembali ke diri sendiri. Betul. Yang bisa Karena memang mengobati itu diri kita sendiri gitu. Makanya aku tadi ngomongnya simpel aja gitu. belum bisa belajar untuk memaafkan diri sendiri ya. Aku juga mungkin belum tahu how the way-nya. Aku belum tahu bagaimana Kak Gigit. caranya mungkin ya. Kak Natali pengen menyampaikan pesan buat Kak Gigit, tapi dia gantian gitu. Ini dia Oke, pesan. siap. Nggak apa-apa. Aku Siap, habis itu ya. udah turun. Mau buang ingus ya. Udah banyak ingus gitu. Jadi thank you banget buat teman-teman. Thank you udah support. Kak. Makasih Bang Nick, Bang Wijaya. Thank you banget. Oke, sama-sama. Ya, terus buat Siap, kalian Kak. ya. Amin amin, sehat juga buat kakak ya. Thank you. Happy. Indi. Ini Bisa banget. diturunin aja Bang. Aku nggak Oke, izin turunin ya.